Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ananda Ibu semua. Baiklah Ananda Ibu, kemarin kita sudah membahas Martarombo di dalam adat kebudayaan masyarakat Batak Tapanuli Selatan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Martarombo itu sama dengan martutur ya. Jadi tarombo adalah moral. Ibu ulangi ya. Tarombo adalah moral atau tindak tanduk dalam menghadapi tutur dalihan natolu dan masyarakat. Ini sama dengan komunikasi sosial Ananda. Sama dengan komunikasi sosial ya. Nah, kita lanjutkan. Itu tadi tarombo ya. Sekarang sampai ke upacara adat. Upacara adat ini juga termasuk seni budaya ya. Upacara adat kita masyarakat Batak Tapanuli Selatan ada dua. Yang pertama, upacara adat Siriaun. Ya, yang pertama upacara adat Siriaun Ananda. Dan yang kedua, upacara adat Siluluton. Apa itu Bu, Siriaun dan Siluluton? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Upacara adat Siriaun itu adalah Siriaun adalah di mana semua orang atau masyarakat turut bersukaria atau bersukacita dan berbahagia. Sedangkan upacara Siluluton ya, sebaliknya daripada upacara adat Siriaun. Jadi, upacara adat Siluluton adalah di mana semua orang atau anggota masyarakat turut berduka cita atau kemalangan. Itulah Anandaku, dua upacara adat masyarakat Batak Tapanuli Selatan yang harus kita lestarikan sampai sekarang ini. Ya. Ibu berikan contoh upacara adat Siriaun. Contoh daripada upacara adat Siriaun adalah nomor 1 ya. Itu termasuk nomor 1 ya. Nomor 1 upacara adat Siriaun Haruan Boru ya. Haruan Boru. Jadi upacara adat Siriaun itu termasuk yang pertama Haruan Boru, yang kedua kelahiran anak tubuh, dan yang ketiga memasuki rumah baru atau bahasa daerah kita di sini Mambongkot Bagas Naim Baru. Nah, Ananda, itulah contoh-contoh daripada upacara adat Siriaun. Nah, yang kedua, upacara adat Siluluton. Upacara adat Siluluton itu adalah hamatean. Ya, kalau di daerah kita ini, kematian atau kemalangan. Nah, ini upacara adat Siriaun Siluluton ini ya, tadi kalau Siriaun ada Haruan Boru ya, kelahiran anak tubuh, memasuki rumah baru, hamatean ya, dan yang Siluluton hamatean. Ini kalau di dalam masyarakat adat Batak Tapanuli Selatan ini masing-masing memiliki upacara adat dan masing-masing ada adat-adatnya.
Ya, tadi Haruan Boru itu ada tata cara, runtunan acara upacara adatnya ya. Kelahiran anak ya. Kelahiran anak pun ada upacara adat atau aturan adat-adatnya. Sampai ke memasuki rumah baru juga ada upacara adatnya ataupun adat-adatnya, sampai tadi hamatean memiliki upacara adat masing-masing. Nah, sekarang tugas Ananda untuk besok ya. Untuk besok, jadi malam ini ambil catatan Ananda di dalam buku tulis ya. Ambil buku catatanmu, buatlah dan tuliskanlah tadi upacara adat Siriaon. Contohnya tadi Haruan Boru. Jadi di dalam Haruan Boru ini buat semua runtunan atau tata cara upacara adat Haruan Boru ini. Ya. Kelahiran anak begitu juga. Buat tata cara upacara adat ini, kelahiran anak ini ya, dibuat sampai ke memasuki rumah baru, dan yang terakhir kemalangan atau hamatean. Masing-masing dibuat, tuliskan upacara adatnya, langkah-langkahnya sampai selesai runtunan atau tata cara upacara adat masing-masing Siriaon Sililutan tadi. Itu tugasnya ya. Berarti contohnya kalau Haruan Boru berarti urutannya, tata caranya dimulai dari Mangaririt Boru ya. Dimulai dari Mangaririt Boru sampai tuntas, sampai selesai ya. Yang kedua tadi kelahiran anak tubuh. Kelahiran anak tubuh itu mulai dari memberikan nama, menabalkan nama sampai selesai upacara adatnya. Sampai terakhir Sililuton tadi memasuki rumah baru juga tadi, mulai dari menyantan rumah, Ananda buat upacara adatnya, mulai dari menyantan rumah sampai selesai. Ditulis semua runtunan atau tata cara upacara adat masing-masing ya, sampai Sililuton tadi. Nah, besok Ibu periksa dan kita bahas bersama tugas kalian ini. Oke, Ananda? Iya, ada yang bertanya, itu daun apa, Bu? Itu daun apa, Bu? Iya. Ini daun ya. Daun dari bunga dingin-dingin. Bunga dingin-dingin ya. Ada yang belum kenal? Atau sudah kenal Ananda bunga dingin-dingin ini? Nih. 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 Ini. Inilah bunga dingin-dingin. Bunga dingin-dingin. Ini lagi. Udah jelas? Karena ini malam. Nah, udah jelas. Bunga dingin-dingin. Bunga dingin-dingin. Oke, Ananda? Sudah jelas semua. Ini bunga dingin-dingin ada manfaatnya. Ya. Ada manfaatnya ataupun fungsinya. Selain fungsinya ini, fungsi bunga dingin-dingin ini menghiasi halaman rumah kita. Ya, kita menanam bunga dingin-dingin ini, kita tanam di depan rumah. Selain menghiasi rumah kita, memperindah pekarangan rumah kita. Ya, ini Ibu tanam di depan rumah Ibu, di dalam pot. Ya, di dalam pot Ibu tanam karena ini sangat perlu. Ya, sangat perlu.
ini bunga dingin ini manfaatnya atau fungsinya untuk acara adat, ya. Acara adat apa? Siapa yang tahu? Ada Ananda yang tahu? Ada. Tapi Ananda sering ya melihat pesta perkawinan masyarakat Batak. Apalagi di sini air-air ini, ya. Masyarakat Batak Tapanuli Selatan ini, air-air ini banyak yang mengadakan pesta, ya. Pesta upacara adat Haruan Boru. Air-air ini banyak sekali, ya. Iya. Iya, Ananda sering ke pesta kan? Atau sering melihat atau dapat undangan di Haruan Boru kan? Iya, sering. Anda perhatikan apa yang dipijak oleh pengantin perempuan saat memasuki rumah si laki-laki? Oh iya, pernah ya. Tapi tidak diperhatikan. Iya. Iya. Bunga yang dipijak, ya, pengantin perempuan tadi di depan pintu rumah si laki-laki. Inilah itu bunga ini. Bunga inilah itu. Namanya bunga dingin-dingin. Inilah bunga dingin-dingin. Ya. Di acara Haruan Boru, bunga ini diambil dan dipetik, ya. Diambil dan dipetik dengan hitungan ganjil. Biasanya tiga, ya, paling banyak 5. Biasanya tiga helai, satu ya, 2, 3, ya. Ini 3. Ini daun ini ada pasangannya, ya. Daun ini kalau pada saat Haruan Boru, ya, Haruan Boru atau pengantin perempuan mau memasuki rumah pengantin laki-laki, si laki-laki. Ini daun ini pasangannya batang pisang, ya. Diambil batang pisang, dipotong sebesar ini juga. Dipotong sebesar daun ini juga. Cuma potongannya nanti 4 persegi panjang. Potongan batang pisang itu dibuat sebesar ini, tapi bentuknya nanti modelnya 4 persegi panjang. Dibuat juga 3 potong. Jadi batang pisang itu tadi dipotong sebesar daun dingin-dingin ini, ya. Bentuknya 4 persegi panjang. Kemudian ini diletakkan di depan pintu rumah si laki-laki. Diletakkan di depan pintu rumah si laki-laki. Nah, pengantin perempuan sudah tiba untuk memasuki rumah pengantin si laki-laki. Sebelum masuk, pengantin si perempuan ini wajib memijak bunga dingin-dingin ini bersama batang daun pisang tadi. Wajib, ya. Pengantin si perempuan tadi bersama pengantin si laki-laki tadi, ya, didampingi bersama keluarga-keluarga besar, ya. Didampingi, ya. Pengantin si perempuan dan pengantin si laki-laki tadi, terutama si perempuan, ya, sebelum masuk ke rumah si laki-laki itu, pengantin perempuan itu
wajib memijak daun ini, daun dingin-dingin ini, dan batang pisang tadi. Nah, inilah pertama kali dipijaknya dulu bersama batang pisang tadi. Setelah dipijak oleh pengantin perempuan, boru tadi kalau di sini ya, boru kalau di sini. Nah, setelah dipijak perempuan, setelah ini daun ini dipijak pengantin seperempuan, ya, barulah pengantin selaki-laki. Nah, pengantin perempuannya dulu memijaknya, pengantin perempuannya dulu memijaknya, baru pengantin selaki-laki. Setelah pengantin perempuan memijak daun dingin-dingin ini dan batang pisang tadi, ya, barulah dia dipersilakan masuk ke rumah si laki-laki tadi, ya. Setelah pengantin perempuan itu memijak daun dingin-dingin ini sama batang pisang tadi, ya, nah, barulah dia atau pengantin perempuan itu boleh memasuki rumah si laki-laki. Iya, iya, sudah banyak bertanya ini, sudah banyak bertanya. Apa makna dari pijakan daun itu, Bu? Ya, apa arti pengantin perempuan itu memijak daun dan batang pisang itu, Bu? Iya, karena iya, kalau menurut adat kita, makna yang terkandung pihak pengantin tadi memijak daun dingin-dingin ini dan batang pisang tadi, ya, makna yang terkandung atau artinya, ya, supaya dia pengantin itu merasakan betapa dinginnya daun ini tadi, ya. Iya, betapa dinginnya daun ini dan batang pisang tadi, supaya dia merasakan betapa dinginnya, betapa sejuknya memasuki rumah suaminya atau rumah mertuanya. Jadi dia setelah memijak itu, seketika dia memijak daun dingin-dingin bersama batang pisang tadi, ya, seketika itu jugalah dia merasakan kedinginan dan kesejukan di rumah pihak si laki-laki itu ataupun di rumah mertuanya. Kalau di sini di rumah baunya dan amang borunya. Kalau di sini ya, ataupun di rumah mertuanya. Saat dia memijak daun dingin-dingin ini dan batang pisang tadi, seketika itulah dia merasakan, pengantin perempuan itu, boru itu merasakan betapa dinginnya, betapa sejuknya dia masuk dan tinggal di rumah suaminya ataupun di rumah mertuanya. Itulah makna yang terkandung dalam pemijakan bunga daun dingin-dingin tadi bersama batang pisang tadi. Itulah makna dan artinya di dalam Paradaton, ya. Oke. Baiklah, ananda-anandaku semua. Iya, besok bisa kita praktekkan di kelas. Besok Ibu bawa daun dingin-dingin ini, Ibu bawa batang pisangnya, dan bisa kita praktekkan besok dan kita bahas besok semua runtunan atau tata cara upacara adat
daripada haruan boru, kelahiran anak tubuh, memasuki rumah baru, sampai kepada siluluton tadi hamatean ataupun kemalangan. Besok kita bahas satu persatu runtunan ataupun upacara adat Siriaun dan Siluluton. Oke, ananda-anandaku semua, karena sudah malam ya, sudah malam. Besok biar bisa segar semangat kita di sekolah ya. Ibu akhiri dulu materi kita, materi ibu malam ini. Ibu akhiri dulu. Besok kita berjumpa lagi, anandaku semua ataupun anak-anak ibu ya. Oke. Iya. Oke. Iya, besok ibu jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian, karena masih banyak yang bertanya mengenai upacara adat daripada Siriaun dan Siluluton. Iya, bahkan ada yang mau kepingin langsung bertanya ke ibu. Iya, besok ya, besok pagi kita berjumpa. Oke, ibu sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ananda ibu semua. Dah. Sampai nanti, sampai besok ananda ibu.